Ingat loh Pak penjabat, Pak Al-Mutabar, bahwasanya bulan madu kita itu nggak lama. Artinya euforia menjadi penjabat itu tidak lama. Banyak PR, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik itu kekurangan dari Pak Wahidin, Pak Andika waktu itu yang harus dilengkapi. Begitu juga dengan banyak program-program yang tertuang dalam RPD 2023-2026. Artinya sudah, jangan berpikir kita bulan madunya lama. Harapan kami tentunya, karena memang yang paling mendasar adalah bagi kami, catatan kami di fraksi PD Perjuangan adalah reformasi birokrasi. Bagaimana prinsip the right man on the right place itu bisa diterapkan. Sistem meritokrasi dalam rangka perekrutan siapa menempati apa berdasarkan kompetensi dan proporsionalitas. Jangan sampai karena faktor kedekatan, faktor like and dislike kan gitu. Makanya harapan kami ya sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Provinsi Banten, harapan kami yang pertama kali kita PR yang pertama kali harus dilakukan oleh Pak PJ adalah reformasi birokrasi. Yang kami anggap pada zaman Wahidin, Pak Andika ini belum berhasil. Capaian-capaian yang dihasilkan oleh pemerintahan Pak Wahidin dan Pak Andika dari 5 isu utama di Provinsi Banten memang menjadi sebuah sorotan bagi kami, terutama terkait reformasi birokrasi. Memang kalau infrastruktur kami katakan relatif agak baik ya, sudah baik karena memang jalan ke dalam kondisi mantap saja tinggal 2%. Dan provinsi dalam keadaan mantap itu tinggal 2%. Artinya memang sudah ada progres lah. Mengenai pendidikan, kesehatan yang perlu dilengkapi oleh Pak PJ Gubernur Banten ini ya bagaimana melanjutkan terutama untuk menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di wilayah-wilayah yang padat, karena memang setelah memakai sistem zonasi ini tidak bisa kita samakan antara pola pembangunan di Tangerang Raya dengan pola pembangunan di Banten Selatan. Juga terkait akses kesehatan yang merata, kami kira ada beberapa capaian yang mesti dilengkapi oleh Pak Pejabat Gubernur, khususnya mengenai akses pelayanan kesehatan yang dulu konon katanya Pak Wahidin menjanjikan berobat cukup dengan KTP, tapi memang karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya, ya tentunya bagaimana agar semua masyarakat Banten yang belum terintegrasi dengan BPJS bisa kita alokasikan anggaran dengan melakukan sharing cost dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Ya. Pesan saya terakhir, tentunya pembangunan Banten tidak bisa kita serahkan hanya kepada seorang penjabat gubernur. Tanpa gotong royong, tanpa saling mempercayai, karena saya yakin Pak pejabat pun tidak ingin menjadikan Banten sebagai kabupaten kota ke-9 di Provinsi Banten, tapi bagaimana menempatkan Provinsi Banten sebagai koordinator dan juga sebagai tugas pembantuan atau tugas perwakilan dari pemerintah pusat. Ya, harapan kami tentunya pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat, pemerintah desa, dan seluruh stakeholder yang di Provinsi Banten semua sama-sama bergotong royong bagaimana melakukan sebuah pembangunan yang terintegrasi kolaboratif, ya, tidak masing-masing mendapatkan ego sektoral maupun ego kedaerahan di wilayahnya masing-masing, tapi semuanya terintegrasi, terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik sehingga untuk mencapai akselerasi masyarakat kesejahteraan yang berkeadilan.